Kita menyanyi dari nyanyian Pembongan 332 Kabataran Siang Pak Pakatan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, damainya menyertai saudara. Bahwa orang percaya itu diikat dalam persekutuan sebagai satu tubuh dalam Kristus, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, lantai katuanku dan susah semanaman. Oke mau puang rampokan dia olo malabi ini entah bilang nih mama semi sepak kaboro nih kuras sumana atu mibengkan nih sepulung lamen tadi duka kabatar lako mintu anak ampong siya mintu raputan lang mak kadang-kadang kung puang dalam nasaka mo kan sa dia mo kan laong perangi sa utan mo itu kadami lansana pong Yesus kimas sampayang. Amin. Kejadian 25 ayat 7 sampai 11. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpelah di padang Efron bin Sohar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Demikian firman Tuhan. Amin. Segenap keluarga, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berkat Allah dalam duka cita, tema kita pada siang hari ini. Keluarga Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kematian bukanlah peristiwa yang baru dan asing
bagi kita. Bagi banyak orang, kematian adalah sesuatu yang menakutkan, dan karena itu segala usaha dan upaya manusia berusaha menghindari apa yang disebut kematian. Tetapi kita mengetahui kematian tidaklah memandang umur dan keadaan manusia. Enggak juga. Seandainya kematian bisa dibeli, orang yang punya uang pasti akan hidup karena bisa yang nanti kematian. Kematian bisa saja datang kapan saja dan dalam situasi hidup yang bagaimanapun. Dan sangat luar biasa rancangan Allah terhadap manusia. Karena manusia tidak dapat dengan persis mengetahui kapan kematian terjadi. Artinya, hanya Tuhanlah yang mengetahui kapan ajal seseorang. Karena kita manusia adalah milik Tuhan. Hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Buang nasang ya umpuis sanito. Sewajarnya lah manusia mengucap syukur atas umur panjang yang Tuhan berikan. Akan tetapi walau demikian, maka setua apapun seseorang, apabila ia meninggal, keluarga yang ditinggalkan pastilah akan berduka. Akan ada ratap tangis dan rasa sedih karena ditinggalkan untuk selamanya. Di antara kita, wow, maklosiamo, tidak perlulah kita bersedih. Ya seperti yang dikatakan keluarga ketika kesaksian waktu hari pertama, ya kena punti lelengan kamu. Tetapi apakah ketika punti yang memang sudah lelengan katalah Tuhan ya? Karena memori kita mengundang untuk mengingat seluruh kehidupan orang yang meninggalkan kita. Memori kita mengenang segala perbuatan-perbuatannya selama hidupnya. Terlebih jika yang meninggal tersebut adalah orang yang sangat dekat dengan kita, di mana kita terikat akan hubungan emosional yang sangat dekat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, dalam pembacaan kita pada saat ini Kejadian 25 ayat 7 sampai 11. Meninggal ketika rambutnya telah memutih dan pada umur yang sangat tua, yaitu pada umur 175 tahun, yang didahului oleh istrinya Sarah pada umur 127 tahun. Nah, kalau kita perkirakan umur ini, ya kita yang hadir pada saat ini telah dicapai secara kata umur sama teh tamane mate. Orang yang setia, taat. Nah, ketika kita membaca juga di dalam pembacaan kita pada saat ini bahwa kematian Abraham itu memang dia sudah bersiapkan. Masa dia juga dengan membeli sebuah kuburan di situ, masa dia. Nah, kebanyakan juga kita sekarang bahwa persiapan kita juga untuk menghadapi kehidupan kematian itu yang sudah terjadi, termasuk di masa dia mau jadi patane kan. Itu sebuah persiapan bagi kita. Ya tempat kita nantinya. Ya rata-rata sekarang yang berikut mengingat dan mengenang perbuatan Abraham yang demikian. Anaknya, sanak saudaranya dan para sahabatnya pastilah berduka. Dan kendati pun kisah ini tidak tertulis dalam Alkitab, tapi kita tahu bahwa mereka sama seperti kita yang adalah manusia biasa, mereka juga pasti berduka cita. Nah, jika saat ini di tengah ibadah penghiburan atau pemakaman pada saat ini kita teringat akan sosok almarhumah oma, saudara, atau keluarga, membuat kita bersedih. Hal itu sangat wajar, namun demikian kita juga harus mengingat kabar sukacita yang menyapa kita bahwa orang yang telah mati akan berada di sisi Tuhan. Terlebih jika kematian itu adalah kematian orang yang percaya kepada Kristus dan kabar sukacita yang dikatakan pembacaan kita pada saat ini, termasuk kita duka. Alkitab berkata
Tuhan Allah tetap memberkati Ishak. Tahu Allah mengasihi ayahnya Abraham. Tuhan Allah memberkati Ishak sepeninggal Abraham ayahnya. Oleh karena itu dalam duka cita saat ini pun firman Tuhan berlaku untuk kehidupan keluarga di sini. Berkat Tuhan akan terus dicurahkan di tengah-tengah keluarga. Sepeninggal orang tua, itu bukan berarti bahwa Allah meninggalkan segenap keluarga, tetapi Tuhan tetap ada memberkati segenap keluarga, termasuk anak-anak dan cucu, dan juga segenap rumpun keluarga. Masih lempan Pak Kaboro na tupuang laku kita solanasa. Kasih karunia Tuhan tidak berhenti. Jika orang tua yang kita kasihi telah meninggal dalam usia yang sudah lanjut, maka hal itu adalah juga kasih karunia Tuhan. Dan jikalau dia telah pergi untuk selamanya dan meninggalkan kita, maka itu bukanlah akhir dari berkat Tuhan. Terus mengenang apa yang telah dilakukan oleh orang tua kekasih kita. Dan teladan-teladan itulah yang akan selalu mengingatkan kita. Kita akan selalu mengingat apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka katakan kepada kita, termasuk bagi anak-anak dan cucu. Kasih itu pula lah yang akan menjadi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi keluarga untuk meneruskan perjalanan hidup ini ke depan. Diberkatilah segenap keluarga dan kita semua. Ingat bahwa berkat Tuhan akan tetap senantiasa mengalir di tengah-tengah keluarga. Anak-anak dan cucu, saudara, dan bahkan segenap keluarga akan senantiasa merasakan kasih sayang Tuhan. Berkat Tuhan, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan segenap keluarga. Amin. Iya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi, dan hidup yang kekal. Amin. Sama-sama memberikan persembahan kasih dan diiringi lagu Genabung Buko untuk angin barat.
berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, di mana kami boleh melaksanakan ibadah pemakaman pada siang hari ini. Berkati ibadah kami sehingga berkenan kepadamu. Berkati firman-Mu sehingga itu akan menjadi kekuatan kami. Berkati persembahan kasih yang telah kami berikan bersama. Memberkati Tuhan sehingga boleh dipakai dengan baik di dalam ladang kebenaran Tuhan. Henti-hentinya kami datang membawa kehidupan keluarga kami di sini. Anak-anak, cucu, saudara, dan segenap keluarga yang berduka cita karena ditinggalkan oleh yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka, ibu kekasih, oma kekasih, dan saudara kekasih. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, Engkau terus topang mereka, hibur dan kuatkan mereka. Meskipun Tuhan, mereka kehilangan orang tua, tetapi mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Mereka akan senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Berkati mereka seterusnya Tuhan untuk menata masa depan yang lebih baik lagi. Memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka semua sesuai dengan talenta, sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, mereka boleh berjumpa dan suatu saat pun mereka akan terpisah satu dengan yang lain karena tugas tanggung jawab pekerjaan. Karena itu Tuhan berkati mereka dalam keluarga, dalam rumah tangga mereka masing-masing. Yang akan menuntun menyertai mereka semua sehingga mereka semua tetap senantiasa dalam lindungan kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di sorga, kami mendoakan anak-anak, cucu di dalam masa pertumbuhan. Memberkati mereka sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Mereka yang sementara menuntut ilmu, anugerahkan hikmat, ketekunan, kepintaran, sehingga mereka boleh giat dan rajin belajar. Suatu saat kelak mereka boleh berhasil, namamu dipuji dan dimuliakan. Bagi mereka yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, berikan kesabaran. Bagi sorga, kami senantiasa mendoakan segenap keluarga kami di sini sehingga mereka semua tetap senantiasa merasakan bahwa Tuhan baik dan setia dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, TNI, Polri, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok. Anugerahkan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka boleh memimpin, mengayomi. Kami boleh aman, damai, dan tenang, terlebih bebas memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bumi kami, bangsa kami, daerah kami yang masih sakit karena virus corona. Karena itu Tuhan, meskipun kami sudah melihat bahwa sudah sedikit membaik, tetapi jangan sampai itu membuat kami lalai dan abai. Tetapi ingatkan kami senantiasa untuk terus mengikuti protokol kesehatan. Bentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama menyambut dan menyongsong tahun baru, tahun anugerah Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kesehatan sehingga sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dibaharui di dalam Yesus. Bapa di sorga, sebentar ketika ibadah selesai, kami semua yang akan kembali, baik yang berjalan jauh dekat, yang berjalan kaki, yang memakai kendaraan, Tuhan menjadi gembala yang baik, gembala yang setia, menuntun, menyertai, tibakan dengan selamat sehingga di sana kami senantiasa menaikkan pujian dan syukur kami, dan tetap tinggal bersama dengan keluarga kami di sini, menaungi mereka dengan kuasa dan damai sejahtera. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yesaya 25 ayat 7 dan 8. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa.
Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata pada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Kemanaman nih indek katuan. Keluarga Bapak Ibu Saudara-saudara, pergilah lakukanlah firman Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa menyediakan berkat-berkat di dalam kehidupan saudara-saudara dan kita semua, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tangkusan Tumasiang. Jadi liturgi yang masih ada di tangan kita, jangan kita buang karena itu masih akan kita pakai di pemakaman. Terima kasih, salam sehat. Ibu Pendeta yang telah melayani pada saat ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan kiranya memberkati dalam setiap pelayanan. Ya, kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu pembacaan daftar riwayat hidup almarhumah kepada Bapak atau Ibu yang sudah dipercayakan. Disilakan. Kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk membacakan riwayat hidup singkat dari almarhumah. Nama Marce Palece. Tempat dan tanggal lahir
Larompong 13 Agustus 1939. Jadi almarhum ini atau orang tua kami ini berusia 82 tahun 4 bulan. Anak kedua dari 3 bersaudara dari orang tua, ayah Alece, ibu Samuru. Menikah dengan Eli Osiarata almarhum pada tanggal 23 Agustus 1963 di Seriti. Kemudian catatan sipil 5 November 1963 melalui catatan sipil. Dari pernikahan tersebut Tuhan berkenan mengaruniakan 9 orang anak. 2 orang sudah meninggal dan dikaruniai 20 orang cucu. Riwayat pendidikan: tamat SR di Larompong, tamat sekolah lanjutan di Palopo, dan tamat SGB di Palopo. Kemudian riwayat pekerjaan: diangkat menjadi PNS pada tahun 1958, tepatnya tanggal 15 Mei 1958. Pensiun pada September 1995 dengan jabatan terakhir adalah Kepala Sekolah di SDN nomor 573 Batu Putih, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, dengan pangkat golongan terakhir 3C. Almarhum meninggal di Seriti pada tanggal 26 Desember 2021 karena sakit. Demikianlah pembacaan riwayat singkat dari almarhumah Marce Palece. Terima kasih. Kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu ucapan bela sungkawa. Ucapan bela sungkawa terdiri atas 3 bagian. Ada secara langsung, tulisan, dan yang ketiga SMS atau halaman bunga. Jadi ucapan bela sungkawa yang pertama yang secara langsung dari kerukunan keluarga di Seriti, kerukunan keluarga Seriti Makassar, kepada Bapak yang akan mewakili ini, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Shalom. Selamat siang. Yang kami hormati Ibu Pendeta bersama dengan Majelis Jemaat Pondok Tangga, Bapak Ibu Majelis para pendeta yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati, Bapak Ibu menurut jabatan dan fungsinya masing-masing yang kami hormati, anak-anak dan cucu dari almarhumah yang kami kasihi, Bapak Ibu yang boleh hadir bersama dengan kita pada siang hari ini yang kami kasihi dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, ya, kami dari kerukunan keluarga Seriti yang ada di Makassar dan sekitarnya, kami bersyukur bahwa boleh diperkenankan oleh Tuhan hadir bersama-sama pada siang hari ini. Kebetulan kami boleh hadir, ada dari Makassar di tempat ini bersama dengan keluarga. Kami sampaikan bahwa ada 4 orang anak yang selama ini menjadi anggota kerukunan keluarga Seriti di Makassar. Ya, jadi kalau saya sebutkan, ada keluarga dari Bapak Daniel Boga bersama dengan Ibu Emma, dan Bapak Yunus bersama dengan Eni, dan Iskar bersama dengan istri, dan Roni bersama dengan istri.
Keempat anak ini menjadi anggota kerukunan keluarga Sriti di Makassar. Kami menyampaikan bahwa seluruh atau segenap pengurus dan anggota keluarga Sriti yang ada di Makassar sungguh merasakan duka cita yang mendalam. Ada banyak WA yang mungkin masuk di keluarga dan juga dalam WA kerukunan keluarga Sriti yang menyampaikan duka yang dalam buat seluruh keluarga yang pada saat ini. Serangkaian meninggalnya orang tua kekasih, saya sebutkan namanya dengan hormat, Marce Parece. Sebagai orang yang percaya, kita yakin bahwa apa yang dialami pada saat ini semua adalah rancangan Tuhan. Saudara-saudara, keluarga, saya yakin bahwa firman Tuhan yang telah ditaburkan beberapa hari lamanya, beberapa malam, itu akan menguatkan iman percaya kita untuk menghadapi atau menapaki hari-hari ke depan. Kiranya kita semua boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Walaupun kita sudah ditinggalkan orang tua, tetapi teladan kasih dari orang tua tidak akan pudar dari ingatan kita, dan teladannya boleh kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sampaikan sekali lagi salam dari seluruh anggota KKS dan pengurus untuk menyampaikan duka ini. Terima kasih, selamat siang. Ya, itulah ucapan belasungkawa secara langsung dari kerukunan keluarga Sriti yang di Makassar yang diwakili oleh Ibu Yuliana Samben. Ya, kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Kita masuk ke dalam ucapan belasungkawa secara tertulis. Di sini ada beberapa lembar ucapan belasungkawa yang masuk. Ya, yang pertama, saya langsung baca semua sebentar kopinya saja dan mengikut dari asalnya ya. Pengurus Klasis Persekutuan Kaum Bapak Gereja Teraja Klasis Sriti, ucapan belasungkawa segenap pengurus dan anggota PKBGT Klasis Sriti merasakan duka cita yang dalam atas meninggalnya yang terkasih almarhumah Ibu Marce Parece. Doakan semoga kasih karunia Allah Bapa tetap menghibur keluarga yang ditinggalkan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Sriti tanggal 30 Desember 2021. Pengurus PKBGT Klasis Sriti, Ketua Maruli STH, Sekretaris Anderson Zailani. Ucapan belasungkawa yang sama dari Majelis Gereja dan pengurus OIG dan segenap warga jemaat Tamatiku Sriti tanggal 20 Desember 2021. Ketua Pendeta Saimin Bungasai SDA, Sekretaris Penatua Albertinus Bobi. Yang berikut ucapan belasungkawa yang sama Majelis Gereja Jemaat Salbana beserta segenap warga jemaat Salbana 32 Desember 2020. 1. Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Salbana Ketua Pendeta Rimba Pasauran NPH, Sekretaris Penatua Haspaniati SPDK. Yang berikut Sekolah Minggu Gereja Teraja Klasis Sriti Salbana 30 Desember 2021. Pengurus SMGT Klasis Sriti Ketua Musa Pareang, Sekretaris
Haspaniati. Yang berikut keluarga besar Mangentang, Seriti 30 Desember 2021. Hormat Yesaya Mangentang. Ucapan belasungkawa yang sama kerukunan keluarga masyarakat Seko atau KKMS unit Seriti dan sekitarnya, Seriti 30 Desember 2021, pengurus Ketua Domingus Tapundun dan Sekretaris Ruslin Gatti. Yang berikut pemerintah Kabupaten Luwu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar Negeri 278 Pelalan, Seriti 30 Desember 2021, Kepala Sekolah Ruslin Gatti SPD. Yang berikut ucapan belasungkawa dari Letnan Kolonel CPN Tati Pasenggong SH.MH dari Jakarta. Ya, demikianlah seluruh ucapan belasungkawa yang masuk kepada kami secara tertulis. Ya, dan jika masih ada yang belum terbacakan, kami mohon dimaafkan. Nah, itulah yang masuk kepada kami. Kita masuk ke ucapan belasungkawa secara SMS atau karangan bunga. Ya, saya tidak sempat hitung tadi satu persatu tentang karangan bunga yang sudah membawa nama masing-masing. Ya, jadi tinggal keluarga sudah semua membawa nama masing-masing. Jadi demikianlah seluruh ucapan belasungkawa. Atasnya kami ucapkan terima kasih. Kita melangkah ke acara yang berikut adalah ungkapan hati keluarga kepada Bapak atau Ibu yang sudah ditunjuk. Dipersilakan. Bapak Ibu, perkenalkan saya mewakili keluarga. Nama saya Pendeta Leo Kristan. Istri saya adalah anak yang paling bungsu dari ibu almarhum, dan saya melayani di Gereja Kristen Protestan Simalungun. Saya melayani di Tangerang pada saat ini. Saya dipercaya keluarga untuk menyampaikan ungkapan isi hati kami dan juga ungkapan rasa terima kasih kami kepada semua pihak yang telah menopang kami selama kami berada di dalam duka ini. Kami menyadari karena ketika saya membaca Alkitab, saya menemukan kisah di mana Yesus menangis 2 kali. Dan pertama sekali Yesus menangis adalah ketika dia bertemu dengan Lazarus yang sudah meninggal. Dan menurut penulis Alkitab, Yesus menangis. Dan itu artinya duka itu selalu menghasilkan air mata. Dan kami pada saat ini menangis karena orang tua yang kami kasihi telah meninggalkan kami. Ada begitu banyak cinta yang sudah dia berikan kepada kami, tapi kami sebagai anak-anak menyadari bahwa kami belum bisa membalaskan kebaikan yang telah diberikan oleh ibu yang kami kasihi. Dan kami bersyukur ketika kami menangis, ada begitu banyak orang-orang yang menopang kami di dalam duka ini. Dari gereja yang setiap malam mengadakan kebaktian dan benar-benar meneguhkan hati kami. Dari Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang mendoakan kami dan yang mendorong kami di dalam duka ini sehingga kami tetap bisa berdiri hingga pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yulianti yang telah bersama-sama dengan kami keluarga ini melewati duka ini, dan majelis jemaat Gereja Toraja Jemaat Tondok Tangah. Terima kasih banyak atas segala sesuatu yang telah kami terima
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tidak kami bisa sebutkan namanya satu persatu. Dan kami juga mengucapkan untuk kelompok kerja yang ketika kami sedang di dalam duka, ternyata di belakang sana ada begitu banyak orang-orang yang memasak untuk setiap tamu, dan sampai detik ini tidak ada komplain dari para tamu kami. Oleh karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap keluarga kelompok kerja yang sudah menolong kami. Dan yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Mama Marce Palence tidak mati, dia hidup dalam hati kami, dan dia akan menginspirasi kami, tetap menyatukan kami, karena kebaikannya tidak akan pernah kami lupakan. Dan kami memohon, biarlah kami keluarga di doa kami, sehingga meskipun Mama dan Papa tidak lagi ada bersama-sama dengan kami, tapi kami keluarga tidak akan pernah bercerai-berai. Kami akan tetap menjadi anak-anak dari keluarga Ranta dan Palence. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan ungkapan hati keluarga sekaligus ucapan terima kasih. Kami juga ucapkan banyak terima kasih. Tuhan kiranya memberkati dalam setiap pelayanan. Kita menghadapi acara yang berikut, yaitu penyampaian majelis jemaat. Bahwa disampaikan kepada kita semua bahwa setelah kita selesai pemakaman, kita antar ke tempat pemakaman, kita akan pulang di tempat ini untuk kita doa bersama, doa syukur atas selesainya pemakaman orang tua terkasih. Ya, kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu pengukuhan jenazah. Jadi mari anak-anakku, saudara-saudaraku yang masih tua, jenazah diangkat. Permintaan dari Bapak Ronald, ada lagu yang nanti kita berikan bersama. Seluruh keluarga kami mohon untuk berdiri di sekitar peti jenazah untuk kita menyanyikan Oh Ya bersama dia. Sekali lagi semua keluarga yang ada di sekitar peti jenazah. ya, demikianlah seluruh ulangan kita semua diucapkan terima kasih. Dan bila di dalam memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan kiranya memberkati. Selamat siang. Ada penatua atau kadang yang penatua
diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah pergi. Melihat liturgi kita melakukan makin dekat Tuhan kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku.
perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, lagu terakhir untuk sambil diantar masuk. Ada di sana. Pesta. Cukup di dalam. Masuk dulu satu, masuk dulu satu. Berapa orang dalam? Ustaz, dalam. Rezekinya, awas kanan Pak Kristo. Cintik. Masuk. Sampingnya, bukan samping. Bukan pegangannya yang tak kandas. Kandas, steering dulu. Bukan pegangannya. Sedikit mundur ya. Lagi. Mundur dulu. Ya. Nah, maju. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang lekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji